Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hademan atau biasa dipanggil Hademan. Dan kali ini saya akan membuat video tentang vlognya aku ya teman-teman ya, videonya aku, oke. Dan di sini aku sedang bersama keluarga nih ya teman-teman ya. Dan waktu itu aku rekam, oke. Dan ceritanya ini aku sedang menuju ke Kuta ya teman-teman ya, untuk makan malam, oke. Dan di sini nih awalnya aku dan keluarga aku akan ke JNE dulu ya untuk ngantar bareng. Biasa kalau pas mau ngantar bareng ya selalu begitu, keluarga aku ke JNE dulu. Dan sebelum videonya dimulai, alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe ya teman-teman ya, supaya lebih mengingat channel saya, oke. Dan sekarang kalian silahkan menikmati videonya. Dan pernah gak sih kalian itu jalan-jalan ya teman-teman? Kalau aku sih udah sering ya, apalagi buat yang punya mobil gitu ya. Dan kalau gak punya mobil tuh ya bisa naik motor lah kalau jalan-jalan ya, karena ya ekonomi yang gak mendukung gitu loh. Karena mobil aja yang 20 jutaan aja kadang perawatannya harus gini ya teman-teman ya, harus tinggi banget. Apalagi buat mobil yang baru ini butuh biaya yang mahal sekali ya. Tapi tenang aja lah. Dan sekarang ini aku masih belajar bikin video ya teman-teman ya, jadinya videonya masih seperti ini. Tombol subscribe-nya pun masih aja ngawur-ngawur ya teman-teman ya. Yang harusnya itu kadang harusnya begini, harusnya begini, harus begitu, bahkan sebaliknya teman-teman. Dan karena seringnya aku melihat orang-orang bikin YouTube ya teman-teman ya. Ada YouTuber gaming, YouTuber masak, YouTuber sepak bola, YouTuber live, YouTuber berita, YouTuber pembunuhan, YouTuber tutorial, YouTuber bela diri, dan bahkan lain-lain sebagainya ya. Dan dari situlah aku memiliki ambisi untuk membuat channel YouTube sendiri ya teman-teman ya. Barangkali ini bisa membantu keuangan aku, oke. Nah, dan di sini ya teman-teman, singkat cerita aku sudah nyampe di JNE ya. Dan aku tuh akan mengantar barang ya. Dan sini aku turun. Dan singkat cerita, setelah aku ngantar barang, akhirnya aku akan pergi ke restoran Kuta ya. Dan di sini perjalanannya masih amat sangat jauh ini ya teman-teman ya. Dan bayangin aja deh, butuh waktu ke Kutanya aja masih lama banget nih ya. Dan daripada memperpanjang durasi video, aku akan memperpendek dulu ya. Dan di bagian yang penting nih gak usah aku giniin dulu ya teman-teman ya, oke. Dan singkat cerita, ini akhirnya aku akan menyeberang untuk biar bisa cepat sampai ke restorannya ya teman-teman ya. Dan di sini kalian lihat perjalanannya masih jauh sekali nih ya saudara-saudara. Dan aku gak akan memperpendek videonya, bahkan memperpanjang ya. Dan di sini karena bingung mau ngomong apa ya, jadinya aku ngasal aja ya teman-teman ya. Cita-cita bapakku mau belokan patah. Dan andaikan aja teman-teman, aku tuh bisa gitu belajar naik mobil nih, dikasih SIM, bakal mau dah aku. Dan yang aku pergi naik mobil dan bahkan pergi naik motor sendirian itu di jalan deket aja, kenapa aku masih nggak boleh ya? Oh ya, karena aku belum dapat SIM ya. Berarti aku bodoh. Ya udahlah, mendingan jangan menghina sesama saja ya teman-teman, karena menghina orang tuh gak baik lah loh teman-teman. Apalagi kalian tuh menghina rasis ya, tuh tak baik sekali itu untuk diajarkan ya. Makanya kalian itu disekolahkan supaya kalian itu nggak menjadi sesat ya teman-teman ya. Harusnya sih dari dulu teman-teman ya, dari tahun 2020 itu aku udah bikin video ya yang waktu masih pakai HP lama. Cuman gara-gara aku kerasukan sama arwahnya aku naik bersepeda, sama arwahnya main GTA tuh, aku jadi agak malas bikin video ya teman-teman ya.
Aku rasanya kalau waktu ngomong ke video tuh waktu itu tuh kayak malu banget gitu loh. Dan bahkan sejak aku tahu cara membuat videonya itu harus eksperimen, dan akhirnya entah kenapa baru sekarang kepikiran teman-teman. Harusnya dari dulu ini, kalau aku pakai otakku yang sekarang udah aku bikin tuh videonya dari tahun 2020 teman-teman. Udah tak bikin lah yang dari awalnya itu video bisu, yang diam, akhirnya jadilah yang bisa ngomong. Dulu ngedit suara yang ngomong-ngomong kayak gini ya, ini aku belum tahu nih ya teman-teman ya. Dulu tuh aku masih bingung sekali tuh gimana cara bikinnya. Dan akhirnya aku lihat di YouTube lah sedikit-sedikit. Aku lihat fungsi dari aplikasi-aplikasi tertentu tuh, akhirnya aku bisa lah bikin video, oke. Nah, dan di sini nih singkat cerita lagi, bapakku tuh pengen nyebrang lagi ya teman-teman ya. Oke, dan kalau ada bagian yang gak penting nih aku skip dulu ya teman-teman ya. Nah, oke, dan bapakku ini akan putar balik ya teman-teman ya. Aku dan keluargaku akan menuju ke Kuta ya teman-teman ya. Dan di sini nih seperti biasanya di sini nih macet ya teman-teman ya. Macetnya dari depan hingga ke belakang ya teman-teman ya. Kayaknya aku gak bakalan tahu deh apa lama atau enggak nih nyampenya nih. Jadi kita tunggu dulu ya teman-teman. Nah, dan di sini akhirnya gak terasa sudah di perjalanan ya teman-teman ya. Udah di setengah jalan atau enggak gimana nih. Dan di sini nih lihat seperti yang kalian lihat ya. Ada mobil nyebrang ya. Jadi aku mau bawa mobilnya ini diperlambat ya. Diperlambat maksudnya nih, bukan gimana. Dan kayaknya nih masih jauh lah teman-teman ya, masih jauh perjalanannya nih. Lebih baik kalian nikmatin saja, jangan dikomentarin, oke. Dan sini kalau lama nih bakal aku skip lagi ya teman-teman ya.
Nah, oke, dan karena di sini videonya kepanjangan banget nih ya teman-teman, jadi aku skip aja, oke. Dan setelah itu bapakku memulai perjalanan lagi seperti biasa ya. Dan yang kali ini bapakku akan melewati jalur kiri teman-teman. Dan di sini nih seperti biasa, oke. Bapakku akan ke kiri lagi ya teman-teman, ke kanan lagi ya teman-teman. Di sini nih kayaknya nih belok ke kiri ya. Ya emang ke kiri sih. Karena aja restoran di Kuta tuh biasa lah teman-teman ya. Kalau pas mau lewat PS tuh selalu tuh lewat dari kiri dulu ya, banyak restoran nih. Oke. Dan entah kenapa ya teman-teman ya, si mobil ini parkir di rumah di depan jalan ya teman-teman ya. Dan karena videonya stop motion, aku akan skip dulu. Nah, dan akhirnya ya teman-teman, setelah sekian lama akhirnya mobilnya ini mau belok juga ya dari jalannya ya teman-teman, dari jalan sesatnya. enggak bercanda ya teman-teman, bercanda, oke. Dan akhirnya ya ini teman-teman, aku dan keluargaku akhirnya nih jalan lagi ya teman-teman ya. Oh iya, aku baru ingat nih teman-teman, dan ternyata nih aku dan keluargaku udah nyampe di restorannya ya teman-teman ya. Dan ini dia restoran yang aku tempati, oke. Dan keluargaku sudah memulai parkirnya. Wah, sepertinya nih masih lama nih ya teman-teman ya, karena proses pembuatan videonya nih yang panjang ya teman-teman. Dan bukan mudah juga sih buat bikinnya. Dan kayaknya ini udah mau nyampe nih teman-teman ya. Ya intinya udah nyampe gitu. Nah, ini udah sampai di restorannya. Dan yang kudung biru tadi adikku, si Fatima. Dan yang anak kecil nih Muhib. Kudung hijau nih ibuku. Dan baju abu nih bapakku ya teman-teman ya. Dan ini mereka sedang memesan suatu makanan ya teman-teman. Dan karena di sini ada hal-hal yang gak penting gitu, jadi aku akan skip videonya ya teman-teman. Di sini nih aku dapat kabar mengejutkan ya teman-teman ya, kalau ternyata jus lemonnya tidak tersedia atau tidak ada ya teman-teman ya. Dan akhirnya ya aku mesen es lemon tea aja ya. Dan di sini adekku nih, dia nih kebiasaan banget nih orangnya nih, kalau di mana-mana tuh selalu gak sopan sama orang tua ya. Bahkan waktu itu orang tua aja sampai dikatain gini lagi, namanya kayak binatang lah, kayak apa gitu. Nah, dan di sini nih adekku nih udah mulai merusuh nih ya. Dan di sini nih yang bikin perasaanku di waktu itu tuh kayak sebel banget gitu loh. Yang rasanya nih kayak dibikin beban gitu sama orang. Ya mungkin bagi kalian anak Mobile Legend pasti tahu lah gimana rasanya dibebanin sama seseorang ya, entah itu dari tim sendiri atau dari mana gitu. Dan di sini Muhib ini melakukan hal yang sama ya teman-teman ya, kepada keluargaku. Dan di sini Muhib melakukan hal yang sama, dan dia sudah mulai merusuh banget nih teman-teman. Dan di sini nih yang bikin perasaanku kayak gak enak gitu loh. Udah kena, bahkan aku sampai bingung nih, ini Muhib kenapa coba kayak gini nih. Dan karena di sini ada hal-hal yang bikin emosi ya, jadi aku akan skip dulu lah videonya lah, gak penting banget. Dan di sini adalah tampilan dari restoran yang aku kunjungin ini ya teman-teman. Dan di sini nih, dan di situ adalah pintu keluarnya yang coklat itu. Dan yang ke situ seperti biasa ya, kalian tahu lah ini meja makan, oke. Nah, dan di sini mumpung aku waktu itu dapat kesempatan merekam ya, aku rekam aja lah, siapa tahu bisa buat YouTube. Nah, dan akhirnya jadi juga deh. Nah, dan sini nih bentuk restorannya nih segede maksudnya seberapa gedenya restoran ini. Nah, dan ini ada orang main piano, dan itu pintu keluarnya. Dan ini di luar ruangan ya teman-teman. Oke.
Nah dan aku mau kayaknya kemana itu? Oh ya, kayaknya kamar mandi. Nah dan itu adalah WC atau kamar mandi ya teman-teman ya. Nah yang biasa buat kencing buat itu ya di sini. Wastafel, ada wastafelnya cuy. Malu banget aku di situ ya teman-teman ya, ngapain aku rekam sampai ke sana. Oke. Dan apa namanya? Dan sepertinya ya itu aja lah interior dari ini nih, dari restoran ini. Nah dan di sini aku udah masuk kembali ke dalam restorannya ya teman-teman ya. Dan seperti biasa aku akan duduk di sini nih. Dan di sini nih agak lumayan lah beteknya aku, gara-gara murid marah nih, gak tahu kenapa nih, bikin sebel aja kalau mau jalan, ada aja. Nah dan sekarang nih ya teman-teman, keluarga aku nih akan segera pulang ya teman-teman ya, karena udah malam juga. Dan aku nih waktu itu sempet pengen bikin video ya teman-teman ya, gara-gara aku sibuk mengirimin video ML tuh, jadi ya ini ya, ini dulu aku ini, kenapa aku bodoh dah waktu itu. Tapi ya gak apa-apa. Dan di sini nih keluarga aku nih ya ingin pulang ya, dan ceritanya nih masih di perjalanan ke sungai. Dan di sini nih masih di perjalanan ya. Nah dan intinya nih aku mau beri saran lah pada kalian. Dan ini mumpung kalian yang masih mendapatkan kesempatan untuk berbuat sesuatu, maka perbuatlah sebaik-baiknya kalian gitu. Maksudnya sebaik-baiknya yang kalian lakukan gitu. Dan jangan pernah menyia-nyiakan apa yang apa yang kalian lakukan ya. Misalnya kayak kalian mendapatkan sesuatu, kalian malam-malesan gitu, gak boleh gitu. Kalau kalian mendapatkan sesuatu tuh, kalian tuh harus berusaha gitu loh teman-teman. Kalian tuh harus bisa belajar bagaimana caranya bisa meningkatkan ini, meningkatkan itu, bagaimana cara kalian bisa mempertahankan ini, mempertahankan itu ya teman-teman ya. Dan intinya nih ya, yang aku mau bilang, kalian tuh jangan pernah kalah dibanding yang lain gitu ya. Dan ini nih buat kalian nih ya yang masih dapat kekurangan nih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, janganlah kalian itu menyerah ya, walaupun kalian tuh mendapat musibah, mendapat kekurangan gitu, kalian tuh harus tetap berusaha ya. Contohnya kayak aku nih, dulu aku gak dapat apa-apa, aku menyerah dan akhirnya aku merugi. Dan karena setelah mendapatkan mukjizat atau bantuan dari Allah sedikit saja, dan akhirnya nih disinilah aku bisa bangkit dan berusaha lagi seperti orang hebat lah teman-teman ya. Dan di sini aku nih sangat menyesal nih teman-teman. Dulu pas aku dapat kesempatan yang bagus banget, dapatkan anugerah yang bagus banget, aku mau menyanyikan, dan jadinya aku gini lah, jadi orang yang susah beneran nih teman-teman, jadi orang yang tidak mendapatkan apa-apa, mudahan gitu ya. Jadi ini pelajaran banget nih bagi kalian yang muda, yang intinya mendapatkan kemudahan. Janganlah pernah menyia-nyiakan apa yang terjadi. Kalian tuh harus bisa mensyukuri apa adanya. Kalau bisa kalian harus meningkatkan kelebihan dari yang kalian miliki. Dan juga yang mempunyai kekurangan ya teman-teman, kalian tuh minimal harus bisa lah mencari kemudahan itu sendiri. Dan jangan biarkan kesusahan kalian itu membuat kalian jadi putus asa ya. Dan banyak-banyak berdoa kepada Allah dan minta pertolongan lah kepada Dia, karena apapun yang terjadi di dunia ini itu hanya ada di tangan Allah saja ya. Bahkan jodoh aja begitu. Dan jangankan jodoh aja, yang lain pun juga sebenarnya di tangan Allah semua, entah itu pekerjaan, pasangan,
kalian sifat jahat atau buruknya, nasib bumi kedepannya bagaimana, nasib ini kedepannya bagaimana, kedepannya bagaimana, itu hanya ada di tangan Allah saja ya teman-teman ya. Jadi kita sebagai manusia itu hanya bisa menerima apa yang ada, tapi ya intinya yang bilang tadi, kalau kalian mendapatkan anugerah atau rezeki itu kalian harus bisa mempertahankannya. Dan kalau bagi kalian yang tidak mendapatkan segalanya, kalian harus berusaha dan banyak berdoa, yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau Dia tuh bisa menolong kalian ya teman-teman. Dan mungkin sampai sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa ya subscribe dulu dengan cara menekan tombol lonceng notifikasinya ya, agar kalian tidak ketinggalan channel terbaru dari aku ya. Terima kasih dari itu semua. Saya ucapkan selamat berjuang.